Pertanyaan kedua dari Pue Ali. Dia mengkonfirmasi kembali ke Patua untuk kemudian menjelaskan kembali supaya orang tidak salah paham tentang statementnya Patua yang mengatakan tidak ada yang sholat kecuali Allah. Ya. Nah, Tabe, silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Engkaulah yang kami sembah. Siapa yang menyembah Allah itu? Ia turunkan kerendahan itu demi ketinggiannya. Jadi yang rendah ini menjunjung tinggi yang tinggi itu. Jadi dia sendiri yang menjunjung dia, bukan yang lain. Apa masih kurang jelas? Ia turunkan kerendahan demi ketinggiannya. Yang rendah ini menjunjung tinggi yang tinggi. Apa masih diragukan? Tapi kalau menurut aku sudah jelas, tak ada lagi keraguan-raguan di situ bahwa hanya Allah yang menyembah Allah. Iya. Itulah penjelasan. Hanya Allah yang menyembah Allah. Ya. Kalau makhluk yang menyembah Allah bagaimana? Iya kan hanya melalui gerakan. Tidak bisa, ia hanya melalui gerakan. Dengan perantara itu dia bersembunyi pada yang nyata. Yang nyata itu tempatnya berlindung hanyalah digerak-gerak oleh kekuatan kecilnya. Berarti apakah Allah itu butuh sholat? Kan pujaan ada di situ, dia butuh pujaannya. Ia sendiri yang menjunjung ia sendiri. Sebab kalau ada yang lain menjunjung dia, maka yang lain yang menjunjung dia itu lebih tinggi dari dia. Sedangkan dia maha tinggi, tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada dia. Sudah selesai. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Pue Ali, itu nama akunnya, menanyakan bagaimana menurut Patua tentang kiamat. Tabe. Baik. Kalau kiamat yang dikatakan bahwa bintang-bintang akan berguguran dan semua benda-benda yang diciptakan oleh Tuhan berantakan, akal hamba yang rendah ini tidak menerima. Dalilnya apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naumun lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Ia maha hidup, yang kuat, yang memelihara segala ciptaan baik di langit ataupun di bumi, tidak dikenai ngantuk, tidak capek, tidak ada yang bantu. Nah, kalau berguguran bintang-bintang atau benda-benda yang Dia cipta ini, apakah Tuhan itu sudah bosan dengan ciptaannya? Sedangkan Dia mengatakan Dia tidak mengenal bosan, nggak ada kecapean. Nah, ini dikuatkan oleh dalil induk dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Hanyalah cinta dan cinta di situ. Tidak ada sedikit pun kemarahan oleh Allah terhadap semua yang Dia cipta. Ya, inilah dalil yang kamu katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, tapi dalam dalil yang lain Tuhan juga itu menyampaikan Al-Zalzalah kalau saya tidak salah itu. Iza zulzilatul ardu zilzalaha. Iya. Iya. Kita rasakan itu kegoncangan yang lalu. 28 September, ya. Iya. Kita rasakan. Berarti itu sudah bagian dari kiamat itu. Iya. Berarti kiamat itu sudah terjadi begitu. Iya, kapan saja, ya. Bahkan berlalu dan mungkin akan datang lagi. Iya. Berarti ada kontroversi sebenarnya, ada benturan secara tidak langsung antara ayat-ayat Allah. Iya, iya. Yang satu dengan yang lainnya. Itu permainannya. Dia yang bermain, memainkan yang Dia cipta. Jadi kepada hamba yang diberi akal, itu akan menimbulkan apa ya? Kebesaran, kekuasaan. Ya, Engkau maha kuasa atas segala ciptaanmu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kita akui. Oke. Kedua dari saudara kita U Rahayu tadi, bagaimana menempatkan akal dan pikiran
agar manunggal. Seperti itu. Tabe patua. Oke, memang kita tetap manunggal antara penguasa dan yang dikuasai. Tetapi punya perbedaan. Yang dikuasai tetap dikuasai, yang menguasai tetap menguasai. Jadi kita hanyalah predikat. Subjek objek adalah dia yang kuasa. Mudah-mudahan jawaban ini berkenan di hati saudara Rahayu. Itu kita hanya menerima apa adanya pemberian Tuhan. Ya. Kita la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Itu pakaian kita. Bukan pakaian Tuhan itu. Karena kita berstatus di bawah bukan di atas. Jadi yang di bawah tetap di bawah, disetir oleh yang kuasa yang di atas. Itulah jawaban kami. Pertanyaan dari UU Rahayu, itu nama akunnya. Di dalam diri manusia ada beribu-ribu rasa. Pertanyaannya, bagaimana sehingga rasa itu tidak dihantui oleh perasaan? Tabe. Sebenarnya kita ini hanya ibarat kertas yang diwarnai. Mudah-mudahan pemilik rasa tidak akan memberikan hantu-hantu perasaan, tetapi dia berikan kebenaran yang tidak ada hantu-hantunya, kebenaran sejati yang ada pada diri kita. Tiada lain yang dia berikan, hanyalah kesejatian semata-mata. Tapi bukan berarti bahwa kita itu sudah Tuhan, tidak. Kita hanya diberikan kesejatian. Jadi kalau Tuhan itu mencabut kesejatiannya, kita pun hilang kesejatian. Itulah jawabanku. Mudah-mudahan ya berkenan di hati saudara Rahayu. Siapa itu? Iya, Rahayu. Ya.